Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, mari kita merenung tentang bulan Ramadan yang luar biasa ini. Merenung tentang apa? Tentang pendidikan yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan, di mana Allah ingin mendidik hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Pendidikan yang luar biasa. Apa pendidikan yang Allah ingin didik kita dengan adanya bulan Ramadan? Yang pertama, yaitu kita dididik untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal saleh. Karena puasa itu butuh kepada keikhlasan. Puasa itu membutuhkan kepada kemurnian niat, di mana kita puasa meninggalkan makanan, minuman, semuanya karena mengharapkan wajah Allah semata. Ini pendidikan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena saudaraku, keikhlasan adalah merupakan sumber diterimanya amal. Orang yang tidak ikhlas, dia tidak akan diterima amalnya. Maka dengan keikhlasan, seseorang bisa kuat di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Dengan keikhlasan, seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketegaran dan istiqomah. Dengan keikhlasan, seorang hamba akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelurusan amal. Karena orang yang ikhlas, lihatlah hidupnya. Ketika ia ikhlas, dia menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, dan dia berusaha untuk menerima itu semua dengan ketabahan dan keridhaan hati. Maka ini akan menyebabkan hatinya akan lapang. Dia tidak akan mudah mengeluh. Berbeda orang yang kurang ikhlas, dia akan mudah mengeluh. Dia akan tidak siap dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang menghampiri hidup dan dirinya. Bahkan orang yang tidak ikhlas, ibadahnya pun menyebabkan ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin melatih kita untuk berusaha bagaimana setiap amal kita ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Ini pendidikan yang luar biasa yang hendaknya kita perhatikan, saudaraku. Pendidikan yang kedua yang Allah inginkan dari adanya bulan Ramadan, apa itu, saudaraku? Yaitu kita dilatih kesabaran kita. Sabar ketika berusaha untuk menahan diri daripada haus, lapar, kepayahan, kelemahan di saat kita berpuasa. Sabar menghadapi musibah yang menimpa diri kita. Sabar ketika kita berusaha untuk menaati Allah dengan menaati puasa tersebut. Kita berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Memang berat. Tapi dengan seperti itu akan terlatih kesabaran kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Terlatih kesabaran kita untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlatih kesabaran kita untuk menghadapi berbagai macam musibah-musibah yang menimpa diri kita. Sehingga dengan kesabaran itu, Masya Allah, akan menjadi iman kita luar biasa. Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru fil iman bimanzilati ra'si fil badan. Kesabaran di dalam iman itu sama dengan kepala untuk badan. Sebagaimana manusia badannya tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tidak akan hidup tanpa kesabaran. Apalagi kita hidup di dunia, saudaraku, sangat membutuhkan kesabaran. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, bahkan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam perintah-perintah Allah itu membutuhkan kesabaran. Kita berumah tangga,
menghadapi pasangan kita butuh kesabaran. Kita juga berusaha mencari nafkah, mencari rezeki, butuh kesabaran. Kita dalam berteman dengan sesama teman kita butuh kesabaran. Terlebih ketika kita melihat teman kita mungkin melakukan sikap-sikap yang membuat kita kesal. Kita juga harus sabar ya di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dunia ini. Anda yang bekerja di kantor ataupun di perusahaan atau di yang lainnya butuh kesabaran. Maka dengan adanya bulan Ramadan ini, seakan Allah Subhanahu wa taala mendidik kita kepada sebuah pendidikan yang agung. Apa itu? Agar kita bersabar. Saudaraku, tidak ada pemberian yang lebih besar daripada kesabaran. Kata Rasulullah SAW, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Allahu Akbar. Maka ini pendidikan yang luar biasa yang bisa kita petik dari bulan Ramadan ini, saudara-saudaraku sekalian, yaitu menempa kesabaran kita dalam ketaatan ketika meninggalkan maksiat dan ketika menghadapi ujian dan musibah. Pendidikan yang ketiga yang Allah inginkan daripada kita sebagai hamba-hamba Allah, apa itu ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian? Yaitu agar kita dengan puasa Ramadan ini kita merasakan kesusahan orang-orang yang susah. Bayangkan ketika kita puasa, perut kita lapar, badan kita mungkin lemah. Maka kita ingat bagaimana saudara-saudara kita ternyata yang miskin, mereka-mereka yang tidak punya harta, yang mungkin mereka harus terbiasa lapar, ya, menghadapi atau mendapatkan ujian seperti itu. Sehingga seharusnya ini menimbulkan rasa kebersamaan dan ukhuwah. Kita berpikir, kalau saya berpuasa begitu lapar, bagaimana saudara-saudaraku di sana yang kelaparan? Subhanallah. Akhirnya seperti ini saudaraku akan menimbulkan apa? Kedermawanan di dalam hati. Kedermawanan sangat kita butuhkan di saat bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW kata Ibnu Abbas, "Kana ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Dan adalah beliau bertemu dengan Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah, saudaraku sekalian. Inilah yang diinginkan di antara pelajaran daripada bulan Ramadan, menimbulkan kedermawanan, menimbulkan akhwal Islam azani Allah peduli sosial kepada saudara-saudara kita, sehingga kita tidak mempunyai jiwa pelit dan kikir, karena itu jiwa yang kerdil, jiwa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya akhwal Islam, sifat dermawan di hati kita itu Masya Allah, ya, hati kita lapang, dada kita lebar. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya di antara sebab seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada, apa itu ya akhwal Islam? Yaitu seseorang mempunyai jiwa dermawan. Seseorang mempunyai jiwa dermawan yang ingin berusaha membantu saudara-saudaranya. Maka orang yang jiwanya dermawan, maka pada waktu itu saudaraku, hatinya akan luas, Masya Allah. Oleh karena itu, kelapangan dada nikmat yang besar. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami ya telah meluaskan dadamu, hai Muhammad? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang luar biasa. Apa itu kelapangan dada? Dan dengan dermawan, dengan keikhlasan dan kesabaran, dada kita akan menjadi sangat lebar, sangat lapang, ya, sehingga kita menjadi hamba yang paling berbahagia di dunia ini. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, itu adalah pelajaran yang ketiga yang hendaknya kita sadari, bahwa dengan bulan Ramadan ini ternyata Allah ingin mendidik kita dengan yang lebih baik,
menjadi hamba yang lebih sempurna. Saudara-saudaraku sekalian, kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah juga dengan di bulan Ramadan ini, saudara-saudaraku sekalian, adalah kita berusaha untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan berbagai macam syariat berupa perintah, berupa larangan, kecuali untuk apa? Kecuali untuk memperbaiki hamba-hambanya. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala begitu sangat sempurna. Untuk apa? Agar manusia menjadi sempurna, agar manusia menjadi naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, nah inilah orang yang menyadari ini, insya Allah dia akan berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan bulan Ramadan ini dengan penuh, masya Allah, hatinya gembira, hatinya akan gembira. Kenapa demikian? Karena dia tahu ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala ini semuanya bermanfaat untuk dirinya. Ternyata adanya bulan Ramadan itu supaya dirinya naik kepada derajat yang sempurna di sisinya. Masya Allah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Siapapun yang menyadari tentang pendidikan Allah yang Allah inginkan dari bulan Ramadan, dia akan dapati, akhal Islam, bahwasanya Allah mensyariatkan syariat ternyata tidak sia-sia. Allah mensyariatkan syariat-syariat ternyata sebuah hikmah yang agung, yang besar, yang Allah inginkan dari ibadah-ibadah tersebut. Memang berat, saudaraku. Memang berat, saudaraku. Akan tetapi di balik keberatan itu akan ada kebahagiaan. Memang berat, saudaraku. Akan tetapi kelelahan kita dengan beribadah kepada Allah akan menyebabkan kita istirahat, insya Allah, yang akan panjang dalam surga kenikmatan. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita. Sebuah renungan yang kecil yang hendaknya kita renungkan bersama tentang indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perintah-perintah dan larangan, terutama di bulan Ramadan ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.